Dia sama dokter dikasih obat, susah tidur, susah. Akhirnya dia satu hari datang ke masjid ikutan sholat berjamaah. Habis kelar sholat berjamaah, dia ada pengajian di situ. Kemudian dia lihat, kok orang ada yang gampang banget ya tidur. Ada yang gampang banget tidur. Baru ustaznya assalamualaikum udah tidur. Akhirnya dia ikutan ngaji di situ. Dan alhamdulillah kagak pakai obat. Berarti ngaji itu jadi solusi buat orang yang nggak bisa. Makanya ibu-ibu kalau nggak bisa tidur ngaji aja ngaji. Nggak bisa tidur pegangin HP. Ya, ini ada cerita pengalaman. Ada para punggawa PTM. Apa PTM? Pasukan Tanah Menuju. Tukang ngajiin orang nikah. Kan ngajiinnya proyekannya sampai kapan itu? Sampai subuh. Ya kan? Sampai subuh. 7 hari lagi. Besok aja kerja. Ya kan? Tuh, akhirnya dia yang bagian terakhir udah dibuat kesonoan. Ya kan? Baca mana tadi ya? Pengalaman pribadi. Akhirnya apa? Udahlah sih pulangin aja dan udah sono kayaknya tadi ini udah baca ini. Baca. Jadi kalau kita susah tidur, kagak usah main HP. Kagak tidur. Kalau kita susah tidur, buka aja Quran. Insya Allah gampang nih. Gampang nih. Ya Allah Ustaz, sudah 1 juz belum tidur juga, tambahin. Udah 2 juz belum ini juga belum ngantuk juga, tambahin. Alhamdulillah, gara-gara ngejar tidur hatam itu Quran. Keutamaan yang pertama, biar kata kita kagak nanti asal duduk bareng di majelis ilmu dapat keutamaan orang yang belajar. Keutamaan orang belajar banyak. Salah satunya di kitab ini disampaikan. Nabi SAW pernah nyampaikan bahwa tahukah kalian siapa orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka? Sahabat jawab, Nabi yang beritahu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, orang yang dapat pembebasan dari api neraka gambarannya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Tuh, salah satu di antara keutamaan orang yang belajar, biar kata kagak nanti dapat tiket masuk surga. Wasani, yang kedua, madama jalisan indahu kana mahbusan anil dzunubi wal khata'. Selama dia duduk di sini, kana mahbusan, dia jadi orang yang dipenjara. Dia jadi orang yang tertahan anil dzunubi wal khata', daripada perbuatan dosa dan perbuatan salah. Ini kita lagi ngaji nih. Kagak ada di antara kita yang maksiat sekarang, betul? Betul. Tandanya apa keutamaannya? Kita jadi terjaga dari perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu. Coba kalau kita sekarang lagi kondisinya kagak ngaji, kita di rumah, kita ngopi, kita mainin HP, ada dosanya nggak kira-kira? Ada. Kadang-kadang kita kagak nyari itu gambar cewek-cewek seksi nongol sendiri. Akhirnya apa katanya? Kagak ngeliatin saya. Ya kan, kuota perbuang sia-sia diliatin dos. Mana? Tuh kalau di rumah. Ya kan? Apalagi di rumah mah, lagi kayak ada orang ini terusin deh. Ya kan? Coba kalau di sini lagi buka HP, buka Facebook, nongol yang gituan, buru-buru apa? Dimatiin. Ya kan? Kenapa? Lagi ngaji, masuk nonton gini ya. Tuh. Terjaga kita selama kita duduk di sini,
9 rakaat tapi suaranya suara orang lagi menjerit-jerit. Wasalis yang ketiga, idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Orang yang niat tujuannya pengen menuntut ilmu, biar kata di majelis ilmu dia nggak pulang nggak bawa ilmu, tapi dimulai dari niatnya itu dia berangkat dari rumah, tanzilu alaihi rahmah, turun tuh rahmat buat dia. Jadi ibu-ibu yang pada nyebrangin gorong-gorong, bapak-bapak yang pada nyebrangin gorong-gorong, dari mulai niat berangkat ke sini dari rumahnya, Allah udah turunin rahmat. Alhamdulillah. Bukan dari sini cuma rahmatnya, dari rumah. Makanya saya mah kalau diajakin ngaji atau diajak untuk isi acara ngaji, saya mah biar jauh kemana lagi saya sampai. Walaupun saya harus menyeberangi Kali Malang, menyeberangi Kali Jambe, berangkat. Baru kalah nih, saya undangan di lingkungan Kali Jambe cuma lewatin sekali gorong-gorong. Biasanya saya lewatin 2 kali gorong-gorong jembatan 3 jadi kuliah, lewat sini gorong-gorong yang ada di sini. 2 kali lewatin gorong-gorong. Alhamdulillah. Ya. Jadi selama kita berangkat itu udah turun rahmat buat kita. Warabi yang keempat, idza jalasa indahu fatanzilu alaihi rahmah fatusibuhu bi barakatihi. Udah duduk di rumah, dari rumah udah dapat rahmat, lagi duduk dapat rahmat juga dan dapat keberkahannya orang yang punya ilmu. Yang hadir di sini banyak wali, wali murid, wali santri, ya kan? Lah, siapa tahu ada wali min auliyail, ada wali dari wali-walinya Allah. Maka kita kumpul sama wali, maka salah satu keutamannya adalah kita akan dapat keberkahan dari wali tersebut. Maka kita kumpul nih, selama kita duduk di sini dapat keberkahan orang-orang spesial yang ada di sini. Alhamdulillah. Yang kelima, madama mustami'an tuktabulahu al-hasan. Selama dia duduk kupingnya masih mendengar, jiping masih mendengar, tuktabulahu al-hasan. Selama itu ditulis buat dia kebaikan-kebaikan. Biarpun dia dengar tapi kagak ngerti. Orang tidur dengar gak? Nah, kadang-kadang ada orang tidur lagi ngomongin, lu ngomongin gue ya. Nah, apalagi bini di rumah, ya kan? Lakinya mau berangkat mancing kagak bilang-bilang, cuma bunyi pintu kecekrek doang. Mau kemana lu gak? Dengar baik, padahal udah dipastiin tidur pulas, udah ada moroknya, tiba-tiba bangun yuk. Nggak ada tuh orang yang tidur masih bisa mendengar. Maka saya mah husnuzon kalau ada yang tidur lagi ngaji tetap mendengar. Nah, ya, walaupun ngerti kagak ngerti mah ya Allah a'lam. Wasadis, keutamaan yang keenam, tahufu alaihimul malaikah bi adnihatiha ridwan wa huwa fihi. Selama dia duduk, dia dikerubungin sama malaikat. Bahkan malaikat menyediakan sayapnya buat didudukin sama orang-orang yang lagi pada ngaji. Makanya kalau kita lagi ngaji, ini tiba-tiba jadi empuk, itu sayapnya malaikat. Biar kata kagak ada kipas tiba-tiba adem, itu hakikatnya kita lagi dikipas-kipasin sama malaikat. Malaikat mah kalau datang sama orang itu, apalagi malaikat rahmat, insya Allah kebaikan akan datang buat kita, keburukan akan diangkat daripada kita.
yarfa'uhu wa yad'uhu yakunu kafaratan lidzunub wa raf'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanah. Tiap-tiap langkah kaki yang dia langkahkan, baik langkah kakinya diangkat ataupun kakinya ditepakin, yakunu kafaratan lidzunub, itu akan jadi penggugur dari dosa-dosa. Wa raf'an lidarajat, akan menjadi pengangkat untuk derajatnya. Wa ziyadatan fil hasanat, nambahin kebaikan untuk dirinya. Itu ngaji kalau kagak paham. Gimana ngaji kalau paham? Ngaji yang kagak paham aja begitu banyak keutamaannya, dosanya dihapusin, derajatnya ditinggiin, kebaikannya dibanyakin, kehidupannya dikasih keberkahan. Setiap langkahnya bersama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia ngaji, itu yang dia dapat. Meskipun kagak ngerti. Gimana ngaji kita ngerti? Entar ibu-ibu, bapak-bapak kalau pulang jangan kagak ngerti. Apa yang kita ngomongin di sini? Jangan jawab udah tahu. Udah gampang begini. Kita kasih tahu aja sama anak kita, Tom, lu kalau ada ngaji datang aja, lu paham kagak paham dapat 7 kuliahan, Tom. Apa? Nih, lu baca dewek aja, gua udah di luar kepala. Bener gak? Iya, harus ada artinya di situ ya. Ya, saya kadang-kadang kalau bikin beginian kagak ditulisin arti, orang-orang nggak tahu kertas jadinya buat apa. Maka harapan saya tuh kertas saya udah artiin, ada terjemahannya di situ. Mudah-mudahan gua pulang, kemudian kapan waktu dibaca lah, dibaca lagi. Paling kagak tuh kayak tadi, mak dari mana mak ngaji? Kata ustazahnya apa mak? Kata ustazahnya, kata ustaznya, lu ngaji biar kata tidur, biar kata kagak ngerti, dapat 7 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Nih, lu baca sendiri aja. Gua mah udah di luar kepala. Gua udah ngaji tadi, lu belum ngaji nih, baca. Alhamdulillah. Ini jadi ustazah semuanya. Bapak-bapaknya jadi kiai semuanya. Emang perlu kita jadi ustazah, jadi kiai, paling kagak buat diri dan keluarga kita. Kalau kita nggak bisa jadi ustazah buat anak-anak kita, kita nggak bisa jadi kiai buat anak-anak kita. Anak-anak kita siapa yang mau ngajarin, siapa yang mau ngingetin? Dia emang ngaji, dia emang sekolah, tapi dia sekolah sama ngaji, diajarin sama gurunya cuma waktu yang terbatas. Sedangkan dia lebih banyak berinteraksi di rumah. Maka kalau bapak emaknya kiai, makin banyak yang ngasih nasihat, makin banyak yang ngejagain dia. Betul? Betul. Terakhir, tambahan motivasi biar kita kalau ada ajakan ngaji kayak ini kagak bilang dan lu duluan aja kagak berangkat. Nanti di akhirat akan terjadi perdebatan yang lebih besar perdebatannya dibandingkan dengan perdebatan orang di dunia berebutan warisan. Yang lebih besar perdebatannya daripada orang di dunia yang menuntut haknya diambil sama orang lain. Di akhirat akan terjadi perdebatan yang sangat besar. Perdebatan apa? Perdebatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia debatin? Yang dia debatin, dia punya teman ngaji bareng, sholat bareng, bahkan tuh orang udah pada berangkat haji, bahkan tuh orang sedekahnya banyak. Oh, tuh teman kita, saudara kita kagak ada di surga, malah ada di neraka. Saat itu kita seakan-akan jadi pengacara membela saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan kita, kata kita, ya Rabbana kanu yusalluna ma'ana, ya Rabb,
saat itu minta untuk teman-teman kita dibebasi dari neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya kata Allah Subhanahu wa taala, keluarin orang-orang yang kamu kenal di dunia beribadah bersama. Keluarin tuh mereka. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu colek-colek sama ustaz sama ustazahnya. Ustazah, ingetin muka saya. Guru, ingetin muka saya. Kiai, ingetin muka saya. Kalau nanti saya di surga kagak ketemu sama Pak Kiai, kagak ketemu sama ustazah, kagak ketemu sama guru, tolong mintain sama Allah. Kalau saya juga dulu pernah ngaji bareng sama Pak Kiai, kalau saya pernah ngaji bareng sama guru, saya pernah ngaji bareng sama ustazah, tolong inget-inget muka saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kebebasan. Maka Imam Hasan Basri menyampaikan, aksiru min asliqa'il mu'minin fa inna lahu syafa'at yaumil qiyamah. Banyak-banyakin punya teman dari kalangan orang yang beriman, karena mereka punya potensi bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Makanya kalau kita lebaran, udah lebaran ke rumah orang tua, udah lebaran ke rumah saudara-saudara, udah lebaran sama tetangga, jangan sampai kagak apa? Lebaran sama guru-guru kita, jadiin itu agenda kita. Ya, jadiin itu agenda kita. Kenapa? Biar guru ingat sama kita, biar ustazah kita ingat sama kita. Yang namanya di dunia kita sering berceramah, ilohan, abonan, ini ustazah guru kagak ingat sama kita. Maka sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita merawat nilai Ramadan salah satunya dengan kita banyak bergaul dengan orang soleh, termasuk kita duduk di majelis ini. Keuntungan dunianya, kesolehan kita insya Allah terjaga, keuntungan akhiratnya banyak. Salah satunya nanti orang-orang soleh itu bisa ngasih pertolongan dan syafaat bagi kita pada hari kiamat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan pagi hari ini semuanya diridhoi oleh Allah. Kumpul kita pada kesempatan pagi hari ini menjadikan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, sehingga dalam setiap kebaikan kita bisa menyertainya, dalam setiap ajakan kebaikan kita bisa mengikutinya, dalam setiap amal ibadah yang Allah perintahkan kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita yang dijadikan orang soleh, tapi juga anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita, dan keturunan kita. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang soleh. Kalau penghuni kampung isinya orang soleh, maka kampung akan diberkati. Kalau semua kampung di Indonesia menjadi kampung yang isinya orang soleh, maka Indonesia insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Udah matahari naik, alhamdulillah. Tandanya ngajinya udah fokus selesai. Ini nasi uduk udah gero-gero yang baik. Kapan gua dibuka? Kapan gua dibuka? Ya kan? Apalagi perut udah nyautin. Siap. Maka saya nggak mau jadi dosa gara-gara perutnya udah pada manggilin, ngejawabin nasi yang ada di situ, ngejawabin daripada makanan yang udah disediain. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.